Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wala Rizky Patikasari. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi cantik itu berbeda-beda. Jadi di setiap daerah, kota, bahkan negara, standar kecantikan itu berbeda-beda loh. Contohnya nih, ada leher panjang dari suku Kayan, ada telinga panjang dari suku Dayak, dan ada kaki kecil atau lotus feet dari Cina. Nah, saya akan ngejelasin apa sih itu lotus feet. Nah, jadi lotus feet itu adalah salah satu tradisi paling mengerikan yang dipraktikkan kepada wanita Cina hingga awal abad ke-20. Disebut sebagai kaki teratai, tradisi ini mematahkan jari-jari dan lengkungan kaki wanita untuk diikatkan ke tumit dengan kain. Hasilnya adalah kaki yang panjangnya hanya 10 cm, sering terinfeksi, dan mudah patah. Di Cina pada zaman dahulu, kebiasaan ini dianggap mempercantik wanita. Nah, asal muasal lotus feet ini adalah kisah tentang seorang penari cantik di zaman dinasti Shang. Kakinya sangat kecil dan runcing, gerakannya pun elegan dan indah. Kaisar saat itu memuji bahwa kakinya seperti bunga teratai atau lotus. Sejak saat itu, banyak wanita mulai mencari cara agar kakinya mirip sang penari. Banyak sekali puisi-puisi yang menyebut tentang lotus feet atau kaki teratai ini, sehingga semakin mendorong banyak wanita untuk mengubah kakinya. Karena wanita ini kebanyakan sudah dewasa, akhirnya anak-anak mereka lah yang menjadi korban uji coba. Kebiasaan yang dilakukan wanita bangsawan ini berlangsung terus-menerus selama ratusan tahun. Bahkan hingga hampir 100% wanita bangsawan di zaman dahulu melakukan praktek ini pada kakinya. Di Cina zaman dahulu, para wanita bangsawan sangat bangga memiliki kaki seperti ini. Sepatu untuk kaki ini juga memiliki hiasan yang indah-indah seperti sutra, benang emas, mutiara, dan lain-lain. Kaum lelaki pun sangat suka memilih wanita yang memiliki lotus feet. Bagi kaum miskin, biasanya kaum perempuannya hanya bekerja di ladang atau menjadi pembantu rumah tangga, jadi tidak memiliki lotus feet. Tapi biasanya ada anak perempuan pilihan dari dalam keluarga yang dididik dengan pendidikan tinggi untuk menjadi seorang lady. Biasanya, dia ini sangat cantik dan diasuh secara khusus agar kelak menikah dengan bangsawan atau keluarga raja. Nah, biasanya gadis pilihan ini memiliki lotus feet. Lotus feet ini dibuat dengan cara cukup unik. Biasanya dilakukan pada bayi yang baru lahir atau anak-anak di bawah 10 tahun. Proses pembuatannya adalah kaki direndam dalam ramuan khusus yang berupa rempah-rempah, obat-obatan, dan darah hewan. Kemudian kuku-kuku dipotong dan dibentuk agar tidak menjadi infeksi. Setelah itu, jari-jari dibentuk dengan cara dibengkokkan dan dipatahkan. Tetapi inilah resiko untuk tampil cantik di masa lalu. Setelah jari-jari dipatahkan, kemudian dibungkus dengan perban khusus yang sudah direndam ramuan-ramuan tertentu. Perban akan dibuka pada waktu tertentu untuk melihat kondisi kaki, menjaga infeksi, dan lain-lain. Kadang-kadang harus dipatahkan lagi agar bentuknya sempurna. Biasanya tidak ada satupun wanita yang ingin mengembalikan kondisi kakinya seperti semula. Karena selain gak ngetren, prosesnya akan sama menyakitkan dengan cara pembuatannya. Praktek lotus feet ini sangat buruk bagi kesehatan. Selain kaki yang rentan infeksi, bentuk kaki yang seperti ini juga membuat peredaran darah tidak lancar. Gak jarang, para pemilik lotus feet memiliki penyakit berat seperti jantung, tekanan darah tinggi, sakit mata, dan lain-lain. Pada zaman dinasti Qing, kaisarnya yang bijaksana yang bernama Kang Shi sempat melarang lotus feet yang sudah berlangsung ratusan tahun ini. Tetapi berhubung ia adalah kaisar dari suku lain, peringatan ini tidak begitu diindahkan oleh wanita-wanita suku Han atau suku mayoritas. Oleh sebab itu, pelarangan ini tidak berhasil karena masyarakat di zaman itu sangat menyukainya dan merupakan lambang kecantikan.
Di abad 18 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh suku Hakka. Suku Hakka adalah salah satu suku yang ada di Cina. Suku ini tidak memiliki kebiasaan lotus feet. Gerakan pemberontakan ini juga menyebarkan nilai-nilai kebebasan manusia dan pencerahan, sehingga banyak orang yang tersadar akan buruknya tren ini. Setelah pemberontakan Hakka selesai ditumpas, banyak misionaris Barat yang masuk ke Cina. Mereka juga menyuarakan kebebasan dan modernitas Barat. Banyak pamflet dan pendidikan yang mereka lakukan agar wanita Cina mau mengubah kebiasaannya. Karena semakin banyak orang yang mulai sadar, akhirnya timbullah gerakan anti-lotus feet yang menyebar ke seluruh Cina. Tak lama kemudian, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk melarang praktek ini di tahun 1912. Berakhirlah tren cantik seram ini. Di zaman modern, masih ada beberapa wanita tua di Cina yang masih memiliki kaki ini. Hal ini terjadi karena mereka sempat menjalani proses ini sebelum pelarangan terjadi. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.